Selamat berjumpa kembali dalam Nenan Audio Sahabat. Perjalanan hari ini adalah hari Kamis 8 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Taat kepada Pemerintah. Firman Tuhan terlebih dalam Roma 13 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar menyikapi tentang sikap kami kepada pemerintah secara benar, secara proporsional dari terang kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita harus taat kepada pemerintah? Maka biasanya antara rakyat dengan pemerintah, kalau dua-duanya tidak matang, tidak dewasa, pemerintah akan menyalahkan rakyat, rakyat tidak mau kerjasama, rakyat tidak bayar pajak, rakyat tidak menjaga lingkungan, tidak menjaga sungai, rakyat tidak taat kepada lalu lintas, rakyat tidak taat pajak. Ada banyak catatan-catatan, sebut saja keluhan pemerintah kepada rakyat. Demikian juga rakyat punya keluhan juga, catatan yang sangat banyak kepada pemerintah. Pemerintah yang kemudian itu korupsi, pemerintah yang menggunakan kekuasaan sewenang-wenang, pemerintah yang menekan rakyat, lalu kemudian ada banyak catatan-catatan dalam skop sebuah negara. Tentu ini betapa rumitnya antara pimpinan yang namanya pemerintah dengan rakyat sebagai katakanlah anak-anak dan rakyat dalam kehidupan keseharian. Kalau kita boleh berpikir dalam skop yang lebih kecil, tidak hanya berbicara pemerintah dan rakyat, tapi antara orang tua dan anak. Bukankah orang tua mengeluh tentang anak dan anak juga mengeluh tentang orang tua? Saya percaya tidak ada pemerintah yang bersih total, tidak ada pemerintah yang benar-benar kemudian sempurna. Sama juga dengan rakyat, tidak ada rakyat yang sepenuh-penuhnya itu baik. Kita tahu dengan jelas kalau pengusaha dengan penguasa, seringkali di sana ada kong kali kong, ada hubungan yang kemudian berjuang untuk saling menguntungkan. Dengan cara bagaimana? Asal menguntungkan kedua belah pihak, akhirnya yang dirugikan adalah rakyat. Kita bincang saja misalkan membuat jalan. Tak kala membuat jalan, tentu uang itu dari pajak, dari masyarakat yang dikumpulkan. Lalu kemudian akan dibangunlah jalan. Karena antara penguasa dan kemudian pengusaha, dua-duanya mencari keuntungan. Diambil dari mana? Diambil daripada uang rakyat yang sudah diberikan kepada pemerintah untuk dikelola dengan baik, tapi sekian persen diambil buat keuntungan mereka berdua. Artinya baik penguasa, baik rakyat, baik kemudian pemerintah, masing-masing kalau kita boleh katakan kumpulan manusia yang berdosa, baik secara pribadi maupun secara lembaga. Dalam hal ini, sebetulnya PR untuk menjadi orang yang menjadi lebih baik. Tidak hanya dari rakyat, tapi pemerintah juga. Tidak hanya sifatnya itu pribadi, personal, tapi juga komunitas yang perlu berjuang satu dengan yang lain. Seluruhnya perlu di bawah sebuah ketundukan daripada hukum-hukum Tuhan. Bagian yang kita baca tadi dari Roma 13 ayat 1 sampai ke 4 adalah sebuah perintah kepatuhan kepada pemerintah. Karena seburuk-buruknya pemerintah, tapi kalau satu negara tidak ada pemerintah, jauh lebih buruk dan itu bisa terjadi chaos, terjadi kekacauan di mana-mana. Artinya, peran pemerintah mungkin dalam ketidaksempurnaan. Kita bersyukur kalau sebuah negara itu pemerintahnya baik, rakyatnya baik, itu sesuatu yang ideal. Tapi pemerintah di dalam segala kekurangannya, mereka tentu menjalankan perintah Allah. Karena pemerintah boleh dikatakan adalah wakil Allah di sebuah negara untuk mengelola negara dari berbagai macam ragam budaya, bangsa, suku, keyakinan, agama. Tentu semua ciptaan adalah ciptaan Allah, semuanya dalam kendali Allah. Tidak hanya berbicara kepada hanya orang percaya, tapi sewaktu kemudian Tuhan itu menjaga satu bangsa, satu negara. Tentu Tuhan memakai pemerintah dan Alkitab mengajarkan engkau harus taat kepada pemerintah. Ayat 1 dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Artinya pemerintahan di seluruh muka bumi ini kalau Tuhan tidak berkehendak bisa runtuh. Tapi kalau Tuhan berkehendak tetap Tuhan akan jaga pemerintah tersebut. Ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Kenapa dikatakan melawan ketetapan Allah? Karena pemerintah memang dibentuk oleh Allah sendiri.
Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Setiap tindakan-tindakan pelanggaran hukum dalam berbagai macam bentuk, Allah sudah memberikan sebuah kewenangan kepada pemerintah untuk menjalankan hukum tersebut. Yang salah akan dapat sanksi, yang baik tentu akan mendapatkan apresiasi. Lalu bagaimana supaya kita tidak takut kepada pemerintah? Karena banyak masyarakat takut kepada pemerintah. Dianggap pemerintah kemudian hanya mencari untung, kemudian sengaja mempersulit masyarakat. Tapi ayat ketiga menjadikan sebuah penjelasan. Sebab jika seseorang berbuat baik, kita tidak ada salah, kita tidak melanggar hukum, kita taat kepada hukum. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Maka firman Tuhan berkata, perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Kenapa kita takut? Karena kita melanggar. Tetapi kalau kita tidak melanggar, memang ada kemudian perkataan bahwa pemerintah itu bisa mengada-ada. Memang itu ada saja oknum. Karena tidak ada yang sempurna seperti di awal percakapan tadi. Tidak ada pemerintah yang sempurna, tidak ada rakyat yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, tidak ada mertua yang sempurna, tidak ada mantu yang sempurna. Semuanya berdosa, tetapi kalau tidak saling percaya dan kemudian saling mencurigai, maka negara akan rubuh, negara akan hancur. Sambil kita percaya kepada pemerintah, kita taat kepada pemerintah, kita juga boleh melakukan katakanlah koreksi kepada pemerintah. Karena di zaman demokrasi seperti ini, kita diberi saluran untuk mengoreksi, menyampaikan kepada pihak yang berwenang secara santun, secara benar. Maka karena negara ini tidak hanya milik pemerintah, negara ini milik bersama. Tetapi tentu perlu ada tatanan ketertiban yang perlu dibangun. Dan perintah firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 1 sampai dengan ketiga, apalagi pada ayat yang keempat dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh kemurkaan Allah, tetapi oleh karena suara hati kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-6 dikatakan, itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ayat 7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ayat yang pertama sampai dengan ke-7 adalah sebuah paparan bagaimana kita bisa hidup berdampingan antara rakyat dengan pemerintah, berdampingan secara baik, saling mempercayai, saling berjuang bagaimana kemudian memerankan perannya secara benar, tepat, dengan hati yang takut akan Allah. Kalau kemudian setiap pelanggaran yang terjadi, baik oleh rakyat maupun oleh pemerintah, itu akan berhadapan dengan Tuhan langsung. Karena Tuhan berkata, murka Allah akan ada kepada orang yang tidak kemudian taat kepada Tuhan. Bila kita sebagai rakyat membayar pajak dengan baik, membayar cukai dengan baik, kita pun menikmati berbagai macam pembangunan dari pemerintah. Semuanya dalam kendali Allah. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita agar senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Dan setiap pihak yang terkait, baik pemerintah dan rakyat, masing-masing mengerjakan bagiannya, sehingga kita merasakan kemuliaan Allah, berkat Allah, damai sejahtera, kemakmuran yang terjadi di bangsa yang kita cintai ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami sudah belajar dan taat kepada pemerintah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.